Teman-teman sini nelponin semua, bilang, Bu, Mbak Sri, ayo na pasar, anumu kebakaran, kiosmu kena anu apa, petimu kena tempat penyimpanan barang, gitu kayak gitu. Jadi semua nelponin teman-teman yang anu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, duka mendalam dialami oleh ratusan pedagang di pasar tradisional Sepinggan, Balikpapan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana pasar Sepinggan dilalap api. Kebakaran hebat yang terjadi pada Jumat 31 Juli 2026. Akibatnya sebanyak 250 lapak pedagang hangus terbakar dan mengakibatkan ratusan pedagang kehilangan mata pencarian untuk melanjutkan aktivitas perdagangan mereka sehari-hari. Saat ini Tribuners, kondisi pasar Sepinggan tengah dalam proses pembersihan puing-puing kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Balikpapan bersama UPTD Pasar Sepinggan Balikpapan dibantu BPBD dan juga Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Tribuners, rencananya dalam waktu 1 bulan ke depan setelah dilakukan pembersihan puing-puing kebakaran, pemerintah Kota Balikpapan akan membangun TPS untuk para pedagang sebelum nantinya akan dilakukan revitalisasi total usai kebakaran ini. Namun, di balik rencana pemerintah itu, Tribuners, para pedagang korban kebakaran mengharapkan bantuan tali asih daripada pemerintah Kota Balikpapan agar para pedagang ini tetap melanjutkan aktivitas mencari nafkah di pasar. Dan Tribuners, saat ini aktivitas pembersihan puing-puing kebakaran mulai dilakukan dan para pedagang menggantungkan harapan sepenuhnya kepada pemerintah Kota Balikpapan, kebijakan pemerintah agar para pedagang kembali berjualan normal di kawasan Pasar Sepinggan. Dan bersama saya Zainul Marsyafi, inilah dia berita selengkapnya. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Pasar Sepinggan yang berada di Jalan Sepinggan Baru, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat 31 Juli 2026. Peristiwa yang terjadi pada pagi hari tersebut berubah menjadi bencana besar bagi ratusan pedagang setelah kobaran api dengan cepat menghanguskan ratusan kios beserta seluruh isi dagangannya. Kobaran api mulai terlihat sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Dalam waktu singkat, api menjalar ke berbagai bagian pasar yang dipenuhi lapak berdempetan, menyebabkan kepanikan luar biasa. Asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara pedagang dan pengunjung berlarian meninggalkan area pasar untuk menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, banyak pedagang masih berusaha mengangkut barang dagangan yang masih sempat diselamatkan. Karung berisi sembako, pakaian, sayur mayur, hingga berbagai peralatan usaha dipindahkan ke pinggir jalan dengan harapan tidak ikut dilalap api. Namun tidak sedikit pula yang hanya bisa menyaksikan tempat usaha mereka habis terbakar karena kobaran api berkembang terlalu cepat. Kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah, karena dari total 853 lapak di Pasar Sepinggan, sekitar 250 lapak dilaporkan terbakar. Namun, hanya sekitar 80 pedagang yang masih aktif berjualan dan akan diprioritaskan menempati tempat penampungan sementara. Oke, gue namanya siapa gue? Nama saya Sriati. Sudah berapa lama jualan di sini? Sudah lama, 30-an lebih. 30 tahun lebih. Iya. Terus waktu ambilin dulu. Terus sebelum
tahun itu kondisinya pasar ini bagaimana, Bu? Masih sebelah sini masih rawa-rawa, di sini masih becek, jalanan masuk ke dalam itu masih becek. Baru kita jualan tuh masih pakai di garis-garis aja, di garis-garis gitu. Belum ada tenda-tenda itu belum ada. Kebanyakan tuh. Ini seperempat lebih sana. Ini Mbak. Terus gue mulai ada tenda-tenda itu kapan? Seingat gue aja. Mulai ada tenda-tenda itu kalau nggak salah tahun berapa tuh ya boleh ya mulai kita ada tenda. Kalau masalah tahunnya lupa Ya, sudah. lupa saya. Karena sudah lama betul. Ya. Terus gue di sini jualan apa aja? Kalau dulu saya jual kelapa muda, jual peyek, jual wortel, kentang, bawang merah, bawang putih. Kita jualannya itu belanjanya di Pandansari. Jualannya ganti-ganti. Campur-campur. Gitu ya? Ya. Terus Bu, waktu mengetahui di sini itu terbakar, perasaan Ibu itu gimana? Ikut kebakar. Kalau yang pertama itu kalau kita nggak ikut terbakar, dulu cuma kain-kain aja sama pasar ikan sebelah sini yang kebakar. Itu sudah kebakaran yang keberapa? Ketiga kan kedua beli? Ketiga ya beli ya? Ketiga. Ketiga ya? Kebanjiran tiga kali juga. Kebakaran ketiga kali. Ini yang paling parah ini. Yang paling parah ini berarti. Nah gue, waktu kebakaran kemarin itu hari Jumat, gue posisinya di mana? Aku di rumah selawatan, jadi nggak bisa lihat keadaan di sini. Cuma habis selawatan aku langsung lari ke sini. Itu pun masih ada asap-asapnya, masih agak-agak menyala sedikit-sedikit. Terus waktu tahu kebakaran dari mana? Teman-teman sini nelponin semua, bilang Bu, Mbak Sri, ayo napa saranumu kebakaran, kiosmu kena anu apa, petimu kena tempat penyimpanan barang, gitu kayak gitu. Jadi semua nelponin teman-teman yang anu itu. Masih tahu kan kita kayak Mama Lis, kayak Supatni, semua itu teman-teman dekat ini nelponin semua. Terus setelah ditelepon itu, Ibu kesini nggak? Nggak. Habis selesai selawatan baru langsung ke sini. Karena kita kan yang punya acara, jadi kita nggak bisa meninggal di selawatan. Oh memang ada kegiatan selawatan. Iya, pas di rumah saya. Kan saya nggak pernah kalau anu tuh jualan terus. Kalau pas ada selawatan atau pas ada yang sakit baru saya nggak jualan. 3 orang wawancara ya. Terus itu waktu sekitar jam berapa gue tahu ada kebakaran? Saya nggak tahu posisinya jam berapa sih. Cuma saya dengar dari teman saya itu perkiraan jam 6 lewat. Kalau nggak setengah 7 yang pas jadi-jadinya itu setengah 7 kali. Jam 7 orang ya. Terus perasaan Ibu waktu itu? Ya kaget. Sambil nangis kayak apa petiku, kayak apa barang-barangku. Sudah kamu nggak usah kesini. Kamu di rumah aja sudah. Udah bilang kayak gitu kayak Mama Lis tuh nano. Aku lihat api aja bilang ke rumah bilang kayak gitu. Makanya dia nelpon aku sambil ketakutan gitu nah. Ya kita mau meninggalkan nanu nggak bisa juga karena kita tuan rumahnya kan. Iya. Oke, terus kemudian setelah salawat berarti baru Ibu Baru langsung ke sini. kesini tuh sama siapa Bu? Sendirian naik motor. Rumahku kan di Lemaru. Jadi iya jauh, makanya langsung aku ke sini sudah nggak ada pikiran apa-apa. Langsung di situ sudah petiku tuh sudah kebakar separuh, atapnya sudah nggak bisa sudah dia. Tapi masih bisa aja aku keluarkan nggak tahu 6 biji, tinggal 6 biji anu itu sama kulnya sudah gosong semua. Basket banyak barangku sudah hangus. Sedikit aja yang bisa diselamatkan itu. Kira-kira berapa barang yang mereka? Ya kalau bagi kita sih lumayan aja. Kalau kita kan orang nggak punya kan ibaratnya bisa aja kalau memblok. Enggak, maksudnya ada nggak sekitar puluhan? nggak ada. Kita kan sistem petik dagang kecil aja. Tapi kan itu dibeli juga dari luar. Iya, tapi nggak ada. Iya. 5.000 kalau seharian. Waktu sampai di pasar ini, Ibu melihat teman-teman Ibu bagaimana? Teman-temanku pas aku sampai di pasar ini ya, kan aku habis lawatan jam 3:30. Waktu kebakarannya pagi orang-orang kan jualan di sini kadang-kadang sampai setengah hari aja. Kalau aku kan seharian. Jadi teman-teman sudah juga banyak yang pulang, masih ada juga yang di sini. Ya pada sibuk sudah ngurusin barang yang bisa diselamatkan, kalau bisa diselamatkan, kalau enggak ya begitu. Hangus. Ini. Terus waktu
ibu ngangkatin barang itu ada yang bantuin nggak? Ojek, ini teman-teman ojek banyak. Bantu ngangkatin. Banyak yang bantuin kita kan, ibaratnya di sini persaudaranya raket. Kompak berarti. Iya, ya? kompak. Pasang tenda kadang-kadang saling membantu, kadang angkat barang saling membantu. Tadi ibu ini aja bantuin aku sampai kasihan. Angkat-angkat ke sana sini pindah. Bawain. Berarti waktu itu ibu sambil nangis berarti. Ya iyalah, di rumah aja sudah nangis mikirin, ya Allah, aku bilang kau bisa, namanya musibah, ya ikhlas saja sudah kan. Ya, gitu. Namanya musibah. Terus kira-kira Bu, itu kalau ibu belanjanya di mana? Aku belanjanya kadang-kadang di sini, kadang-kadang di Manggar. Jadi waktu kebakaran itu ibu sempat stok dulu berarti ya? Banyak stok. Banyak. Itu stoknya berapa hari sebelum kebakaran? Kan aku hari ini hari Kamis. Hari Kamis ini aku sudah belanja. Pas hari Jumatnya aku memang libur kan, maksudku sore mau turun. Tapi kan dengan kebakaran nggak jadi turun, sore aja istilahnya turun. Itu aku sudah belanja kol sama Mama Nurul, ini harga mahal semua, wortel, kentang, bawang pres semua sudah ada. Maksudku datang tinggal kita ngeracik bikin sop-sopan, bikin kayak gini bungkusan. Kalau kita kayak gini kan kita belanja di Manggar. Barang jadi kayak gitu. Iya, kita belanja kan langsung dari Lemaru ke Manggar belanja baru dibawa ke sini. Kalau untuk kol wortel kentang kita bikin stok. Labu merah yang kayak gini banyak ini. Jadi dibeli aja dulu baru dibungkusin di sini. Iya, dibungkusin di sini. Sambil jualan. Iya. Sambil jualan. Bu, waktu hari Kamis belanjaan ibu kira-kira berapa? Kalau bagi kita sih kemarin tuh belanjanya ini aja kelihatan 300. Baru kolnya itu 120, wortel pokoknya ada aja, kalau hampir 700 500 lah. Berarti modal ibu sebelum dijual itu berapa? Yang hasil belanjaan itu kemudian dijual, sebelum dijual. Belum ada dijual. Belum ada dijual. Ini baru masuk juga. Satu aja belum terjual. Jadi total belanjaan keseluruhan berapa? Ah ya, bisa ngitung sudah, Pak. Iya. Gimana sih ke depan itu? Ya, Bagaimana? ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Mudah-mudahan ini kita bisa ikhlas terima. Pokoknya kita sambil usaha sambil berdoa lah. Yang kita harapkan yang terbaik aja lah. Semoga Allah istilahnya mengizinkan kita ya menerima ikhlas. Mudah-mudahan kembalinya nanti lebih baik daripada sekarang. Amin. Bu, ini kan rencananya mau ditata ulang. Sementara kan di bank TPS dulu ini kan lagi dibersihkan, terus nanti diratakan, baru di semen, terus di bank TPS. Nanti katanya satu pedagang itu satu petak. Itu. Bu, mau nggak harapannya mungkin ditaruh ke sana juga di TPS itu? Kita mengikuti aja istilahnya arahan dari pemerintah, mana yang terbaik aja kita ikut. Yang penting bisa jualan. Iya, yang penting kita bisa jualan, bisa cari nafkah untuk keluarga. Ibu, waktu jualan di sini sudah sekitar 40 tahunan, 30-an. 35 tahunan kurang lebih. Iya, berarti artinya menggantungkan hidup dari hasil Iya, jualan. mulai anakku belum sekolah, masih kecil bayi-bayi, dari hasil jualan ini aja kita. Oh, Bu, anaknya berapa orang? 4. Sampai anakku sekarang sudah kerja. Aku mau pulang boleh? Iya. Oke, Ya. terima kasih Bu yang sudah berkenan ngobrol-ngobrol. Iya. Selalu Amin. doakan yang terbaik para Amin. pedagang di sini. Amin. Di kemudian hari tidak ada lagi musibah seperti ini, dan rencana pemerintah kota untuk melakukan revitalisasi. Semoga penanganannya adil, Amin. pedagang kebagian, dan tetap bisa jualan lebih aman lagi. Amin. Amin. Makasih Mat atas doanya. Tribunas, itulah tadi cerita dan harapan para pedagang yang terdampak kebakaran di kawasan Pasar Sepinggan, Balikpapan. Para pedagang mengharapkan upaya revitalisasi dan pembangunan TPS agar aktivitas para pedagang di kawasan Pasar Sepinggan kembali normal dan masyarakat kembali
melakukan aktivitas jual beli mereka. Sebagai informasi Tribuners, Pasar Sepinggan Balikpapan telah terjadi musibah kebakaran sebanyak 3 kali, dan yang paling parah kebakaran pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 sekira pukul 6.45 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, kita berharap musibah ini adalah musibah yang terakhir, dan para pedagang pun juga mengharapkan hal yang sama agar aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Sepinggan kembali normal. Bersama saya Zailul Marsyafi, wartawan Tribun Kaltim. Terima kasih.